misterius 32 tahun lalu masih berbekas di ingatan Faisal. Ya, laki-laki yang kini bekerja di perusahaan ekspedisi, punya cerita yang tak masuk akal. Konon, Faisal pernah diculik makhluk gaib, hantu wanita penunggu hutan keramat. Faisal yang hobi touring sedang melintasi hutan yang berada di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, saat itu Faisal ingin mengunjungi rumah neneknya di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Ketika itu musim libur kuliah. Karena saya hobi motoran, ya saya ke Purworejo naik Vespa, kata Faisal. Semula perjalanan Faisal aman-aman saja, tak ada insiden berarti meski motor yang dikendarai cukup tua. Vespa itu saya rawat dengan baik, katanya. Hingga akhirnya perjalanan Faisal memasuki kawasan hutan yang lokasinya berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dari cerita yang pernah didengar, hutan itu cukup angker. Banyak makhluk gaib yang menghuni kawasan hutan itu. Faisal memasuki kawasan itu dengan waktu yang tidak tepat. Dia harus melintasi kawasan itu di tengah malam. Saat itu perasaan saya sudah tidak enak, katanya. Hujan deras menambah suasana daerah itu cukup mencekam. Apalagi saat itu Faisal sedang sendirian menembus gelapnya hutan. Tak ada kendaraan yang melintasi kawasan itu, sepi dan gelap. Karena hujan makin deras, Faisal memutuskan untuk berteduh di sebuah warung makan. Warung itu berada di pinggir jalan dan berada di samping pohon besar. Yang ada dalam pikiran saya saat itu, saya ingin berteduh sambil menunggu hujan reda. Setelah itu, ingin melanjutkan perjalanan, kata dia. Di warung itu, Faisal tidak sendirian. Selain pria tua pemilik warung, di sana ada juga wanita berbaju merah yang sedang minum teh dan makan pisang goreng. Kecantikan wanita itu benar-benar membuat Faisal terpesona. Pria muda itu seolah terhanyut dengan kecantikan sang wanita. "Pesan apa, nak?" tanya pria pemilik warung itu mengejutkan Faisal. Saya pesan wedang jahe dan mie rebus, Pak," kata Faisal lalu duduk di dekat sang wanita. Faisal sempat mencium aroma bunga mawar. Bulu kuduknya merinding. "Wangi banget," kata Faisal. "Akang mau kemana malam-malam begini?" tanya wanita itu. "Saya mau ke Purworejo," jawab Faisal. "Oh, jauh itu, Kang. Kenalkan, Kang, saya Dahlia," kata wanita itu sambil menyodorkan tangannya mengajak kenalan. Bagi Faisal, tangan Dahlia sangatlah dingin, persis seperti es batu beku. "Kang Faisal, nanti saya bisa minta tolong antar saya pulang. Saya kemalaman, gak ada lagi kendaraan yang bisa saya tumpangi," kata Dahlia sedikit menggoda Faisal. Sambil menunggu hujan reda, Faisal dan Dahlia makin dekat. Godaan-godaan nakal yang ditunjukkan Dahlia membuat Faisal jatuh cinta dalam sekejap. "Yuk, hujan sudah reda, mari saya antar pulang," kata Faisal. Vespa itu pun bergerak meninggalkan warung dan pak tua. Motor buatan Italia itu semakin jauh ke dalam memasuki hutan keramat. "Itu, Kang, rumah Dahlia," kata perempuan di belakang sambil menepuk pundak Faisal. Faisal sempat bingung. Dia tak melihat satupun rumah di tempat itu. Yang ada hanya sebuah bangunan tua yang di dalamnya ada kuburan. "Mana rumahmu, Dahlia?" tanya Faisal gemetar. "Itu, Kang, yang akang lihat itu," kata Dahlia sambil menunjuk arah rumah bangunan tua. Faisal sadar ada yang tidak beres saat itu. Dia seketika penasaran dengan wanita yang masih duduk di jok belakang motor Vespa. Siapa sebenarnya wanita di belakangnya? Saat dia menoleh ke belakang, bukan lagi Dahlia, wanita cantik yang dia lihat di warung tadi. Namun, sosok hantu wanita berwajah yang sangat menyeramkan. Matanya merah, giginya mengeluarkan aroma amis dan busuk. Rambutnya yang panjang memutih menambah seram wajah buruk wanita itu. Faisal seketika ketakutan. Dia tahu sedang menghadapan dengan makhluk penunggu hutan keramat. Faisal seketika limbung. Dia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. "Saya sadar setelah berada di puskesmas. Kata orang-orang yang menolong, saya ditemukan pingsan di pinggir jalan dekat makam. Semula saya dikira korban begal," kata Faisal. Sejak kejadian mengerikan itu, Faisal memilih pensiun dari dunia touring. "Sudah kapok saya," kata dia.